Tentara apa lagi? Koramil Dangkat yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, dan seluruh kita semua yang saya cintai dan saya banggakan, yang saya tidak dapat menyebutkan satu persatu. Pertama-tama kita patut mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kasih, pimpinan dan perlindungannya sehingga pada hari ini, sore ini kita bisa hadir di tempat ini dari Jambi sampai ke sini dengan perjalanan yang cukup jauh, melelahkan, tapi ketika kita sudah sampai di sini bertemu dengan masyarakat di sini, hilang rasanya capeknya karena kita bergembira juga, bersenang-senang juga untuk bertemu dengan masyarakat di sini dengan situasi cuaca yang begitu sejuk yang rasanya kita nggak dapat di Jambi. Memang perlu juga sekali-sekali dan atau sering-sering kita jalan-jalan juga ke sini. Biar kita semakin memperkenalkan desa ini yang mempunyai daya tarik wisata yang sangat luar biasa bagus. Dan saya berharap Pak Camat bisa mengusulkan desa ini menjadi salah satu destinasi wisata nasional bahkan internasional. Mohon kiranya Pak Camat bisa mengusulkan kepada Pak Bupati, yang notabene Bupati adalah calon gubernur terpilih. Kita bersyukur, saya juga baru tahu kalau ibu dari ketua penggerak PKK ini orang bapaknya berasal dari sini, kakeknya. Luar biasa. Nah, ini yang saya suka bilang, biasanya saya suka bilang, Mbak, kita ini orang kampung tetapi bukan kampungan. Daripada orang kota tapi kampungan. Nah, kita bisa bayangkan Pak Danrem juga orang di Jambi, bisa pangkat brigjen, dan kita doakan nanti tiada yang mustahil beliau bisa memimpin angkatan darat. Itu bukan kata saya dan itu bukan janji saya. Janji Yang Maha Kuasa, kun fayakun, bahwa itu bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil bahwa itu bisa terjadi. Kita pun tak pernah bayangkan bahwa kita ini akan begini. Pak Danrem pun akan bayangkan seperti begini. Nggak tahu kita ini. Apalagi orang kita hidup di kampung. Yang penting tidak kampungan. Gaya berpikirnya yang kotaan, supaya kita jangan ketinggalan zaman. Nah, saya lanjutkan lagi sedikit aja. Pak Camat kemudian melanjutkan lagi ke Pak Gubernur, calon gubernur yang terpilih yang saat ini masih dalam proses sidang di Mahkamah Konstitusi. Kita bantu ikut mendoakan supaya beliau tetap dipertahankan dan tetap menang sebagai pemenang, sebagai gubernur. Amin. Nah, dengan demikian saya berharap usulan ini agar desa ini menjadi salah satu destinasi internasional kepada Menteri Pariwisata. Dan kita berharap nantinya Pak Gubernur terpilih nanti bisa mengundang Menteri Pariwisata yang cukup terkenal di kalangan internasional juga, karena beliau juga pernah mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Nah, beliau juga alumni dari Amerika. Jadi beliau itu begitu mudah juga nanti akan memperkenalkan daerah ini ke tingkat internasional di Amerika dan Timur Tengah dan seterusnya. Jadi ini daerah, kita berharap nanti daerah destinasi yang akan dikenal di kalangan internasional. Karena di sini banyak sekali ada Bukit Barisan. Saya ingat saya masih kecil ada sejarah yang kita pelajari tentang Bukit Barisan. Saya lihat tadi waktu itu kesini, ini kok bukit berderet-deret, apa ini yang dibilang Bukit Barisan? Ternyata benar Bukit Barisan katanya ini. Nah, kemudian di sini ada danau yang begitu bagus, kemudian alamnya alam bersahabat, cuacanya bersahabat dan dingin, rasanya seperti di Eropa juga. Memang di Eropa kayak di Jerman lebih dingin dari ini, Pak, tapi ini termasuk dingin. Jadi kalau orang bule datang ke sini rasanya mereka senang. Kita punya penghasilan bumi antara lain kopi,
juga sangat bagus. Saya juga sudah dengan Pak Dandrim sudah merasakan mengecap meminum kopi dari sini, dan saya membandingkan dua kopi ini memang saya rasakan enak karena saya penggemar kopi juga tanpa gula. Jadi saya bisa merasakan menikmati bagaimana enaknya kopi di sini. Saya juga biasa minum air kotor. Pak Dandrim sudah tahu itu air kotor. Air kopi Toraja. Air kotor itu air kopi Toraja. Setelah minum air di sini, air kopi di sini, ternyata nikmatnya sama. Nikmatnya sama. Bahkan saya merasa ada rasa punya kelebihan sedikit. Saya juga nggak tahu tadi. Ada dua saya coba tadi. Ada satu yang punya rasa kenikmatan tersendiri. Nah, kalau kopi Toraja itu sudah dikenal juga di Jepang, karena ketika saya ke Jepang itu saya kaget juga melihat ada restoran kopi Toraja, Pak. Nah, saya berharap juga nanti di kalangan internasional di Eropa, di Amerika ada juga nanti kopi dari sini, desa rantau kemas. Kalau orangnya tidak merantau, kopinya nanti merantau. Amin. Dikemas baru merantau. Amin. Saya ada yang mustahil, dan saya harap seperti beliau ini masih muda, bisa jadi contoh teladan pengusaha yang maju. Tadi saya sudah berdiskusi sama beliau, Bundes itu badan usaha desa, tetapi rupanya orang belum paham apa itu Bundes yang sesungguhnya. Nah, kalau Bundes ini adalah dibentuk berdasarkan undang-undang desa, yang kemudian nantinya akan setiap tahunnya mendapatkan bantuan dari pemerintah, dari menteri, yang kemudian diserahkan kepada masyarakat desa. Inilah dia nanti bisa dikelola oleh Bundes, tetapi Bundes idealnya membuat suatu badan usaha yang dalam bentuk PT atau CV atau UD yang berbadan hukum, yang kemudian kontrak-kontrak yang akan dibuat dengan pihak ketiga dari luar negeri untuk memperkenalkan kopi kita itu akan ditandatangani oleh PT atau CV atau UD, bukan Bundes. Bundes itu badan usaha, tapi bentuk badan usahanya apa? Nah, apakah dia PT, apakah dia CV, apakah dia UD, usaha dagang? Nah, kalau ada PT, UD, usaha dagang, nanti ada pengurus direksinya. Nah, direksinya itu yang akan, direkturnya itu yang akan menandatangani kontrak nanti ekspor barang-barang berupa kopi dari daerah sini. Nah, PT nanti akan melibatkan masyarakat sebagai pemegang saham. Ketika akhir tahun nanti ada dividen, ada keuntungan, nah masyarakat ini juga akan mendapatkan keuntungan. Itulah yang dimaksudkan oleh pemerintah pusat membentuk yang namanya Bundes. Kita berharap dan berdoa semoga apa yang kita harapkan dan negara khususnya mengharapkan dapat terlaksana. Nah, bapak-bapak kepala desa dan camat di sini ketika akan membuat suatu badan usaha, bentuk badan usahanya bisa menghubungi Kepala Kejaksaan Negeri Merangin, karena kejaksaan itu mempunyai kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara, dan memang membantu negara untuk membangun badan-badan usaha pemerintah termasuk Bundes. Saya minta Ibu Kajari berdiri supaya dikenal nanti, karena Ibu Kajari ini paling cantik juga di Kejaksaan Negeri. Nah, jadi Pak Camat kalau akan membentuk PT, Pak, bisa tanyakan kepada beliau bagaimana proses lebih lanjut untuk membuat suatu perusahaan yang namanya PT, yang kemudian akan berusaha memperluas usahanya, tidak hanya nanti di bidang usaha perkopian, tetapi dalam mengembangkan juga bisnis danau di sini dan yang lain-lain, Pak. Di sini juga katanya ada air panas, itu destinasi yang luar biasa di sini nih. Saya sudah diskusi sementara tadi dengan Ibu Ketua PKK dan yang lain-lain, katanya di sini dengan apa tadi Ketua Bapeda di sini, Ketua Bapeda katanya di sini ada air panas yang muncrat ke atas dari air sungai muncrat ke atas. Ini jarang kita dapatkan. Biasanya yang ada seperti di Tanah Toraja itu hanya air saja mengalir. Di sini katanya ada yang muncrat ke atas, sementara airnya panas. Ini kan luar biasa, tidak semua kita temukan di negara-negara atau di Indonesia ini saja, jarang. Jadi itulah saya berharap
Pak Camat mohon dibantu Pak desanya, kepala desanya untuk melakukan pembinaan usaha dari desa agar desa ini bisa maju. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan atas perhatian dan kerjasama kita semua masyarakat. Kita bangun bersama, kita usahakan supaya negara kita semakin maju. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau apabila ada dalam kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Dan kami juga ucapkan terima kasih kerjasama dari pihak Bank Jambi yang ikut serta dalam kegiatan kita untuk memberikan bantuan. Kita juga berharap nanti Bundes kita bisa bekerja sama dengan Bank Jambi. Kalau Bundes kekurangan dana, bisa minta bantuan kredit kepada Bank Jambi, yang kemudian Bank Jambi juga akan membantu Bundes bagaimana mengembangkan usaha lebih lanjut. Karena bank kita ini, Bank Jambi inilah bank kita sendiri yang tentunya didirikan untuk membangun kita juga dan masyarakat lain di luar Jambi. Karena Bank Jambi juga tidak hanya ada di Jambi, setahu saya di Jakarta pun ada. Jadi untuk membangun negeri, kalau yang lain mau dibangun, kenapa di sini juga tidak? Dan saya yakin Pak, ini anak muda satu yang pengusaha di sini bisa melakukan berkoordinasi dengan Bank Jambi untuk mengembangkan kegiatan usaha dari masyarakat desa ini. Mudah-mudahan dengan anak muda ini bisa kemudian yang lain-lain menjadi mengikut, dan Bank Jambi juga akan menjadi besar di negara Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.